Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras, itu artinya kita tidak pro kebaikan. Sesuatu yang sekarang kalau kita lihat, betapa menyenangkannya sekarang, kebebasan sebebas-bebasnya bahkan hari ini. Jadi kalau ada orang bilang, kita dibungkam, kita nggak bisa bicara bebas sekarang ini, dia pasti tidak pernah hidup di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru, hari ini dia bilang, aduh gila, hari ini bebas sekali ya kita. Betul. Itu yang terjadi. Jadi hampir semua wartawan, bukan cuma saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Najwa Shihab ini kena teguran keras ya. Teguran keras dari wartawan senior atau jurnalis senior Bang Kick Andy ya. Yang mengatakan bahwa dulu itu nggak sebebas sekarang, dulu itu kejam dan lain sebagainya. Lah kok saat ini Karni Ilyas, Najwa Shihab, kowar-kowar kebebasan berbicara dilarang, pers dibungkam. Lah dibungkam apanya? Orang sampai saat ini bebas teriak-teriak menghina presiden, menghujat presiden. Bukan lagi kritik, itu nggak kritik, itu sebuah ujaran kebencian. Contoh Rocky Gerung, Said Didu, siapa lagi, Amin Rais yang hari-hari terus meluapkan kebenciannya terhadap mantan Presiden Jokowi, dan sekarang ini dilanjutkan oleh Mas Gibran. Mereka ini nggak berani mengkritik Pak Prabowo, entah kenapa. Yang dikritik selalu ya semua ini Syah Mulyono dan keluarganya gitu loh. Apakah suara-suara dari Amin Rais CS itu dibungkam? Kan enggak. Setiap hari mereka di media sosial meluapkan kebenciannya, meluapkan kata-kata kotor untuk Mas Gibran dan juga Jokowi gitu ya. Nah, dalam video kali ini Bang Andi ini memberikan gambaran ya bahwa dulunya itu sangat seram sekali, nggak ada apa-apanya sekarang gitu loh ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Simak baik-baik video ini sampai habis ya. Dan yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras, itu artinya kita tidak pro kebaikan. Ketika kata-kata baik disematkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan orang itu berarti tidak baik. Itu menurut saya yang harus kita cermati hati-hati. Dan ketika ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi Indonesia ke zaman sebelum reformasi, itu yang harus betul-betul kita waspadai. Kalau kita hidup di era sekarang, mungkin apa yang saya ceritakan aneh. Tapi kalau zaman dulu itu sesuatu yang biasa terjadi. Jadi bagaimana pemerintah waktu itu, ini Orde Baru, itu betul-betul sangat membatasi kebebasan pers, ya. Jadi kalau zaman dulu kita salah tulis atau ada peristiwa sesuatu, misalnya dulu bom Borobudur, padahal bomnya cuma pluk gitu aja. Kalau sekarang boom, boom, dulu pluk gitu aja, itu dilarang diberitakan. Omongan-omongannya Gus Dur itu dulu kita nggak bisa kutip, apalagi kalau menyerang pemerintah. Itu ada orang, saya nggak sebut namanya, yang setiap malam itu nelponin kami. Kebetulan aku pemimpin redaksi zaman itu. Pak Andi, itu tadi ada konferensi pers, atau Pak Andi tadi ada acara gini, tolong itu tidak dimuat. Kalau kita muat, di bredel, habis riwayat kita, tamat riwayat kita. Jadi itu udah biasa. Jadi saya menghadapi kondisi di mana harus bermain atau berlayar di tengah-tengah karang itu udah biasa buat kami. Sesuatu yang sekarang kalau kita lihat, betapa menyenangkannya sekarang, kebebasan sebebas-bebasnya bahkan hari ini. Jadi kalau ada orang bilang kita dibungkam, kita nggak bisa bicara bebas sekarang ini, dia pasti tidak pernah hidup di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru, hari ini dia bilang, aduh gila, hari ini bebas sekali ya kita. Itu yang terjadi. Jadi hampir semua wartawan, bukan cuma saya. Kalau kita lihat kan pembunuhan Udin misalnya, ya di Jogja itu, sampai hari ini kan tidak terungkap. Kalau kita mau bicara Marsina, bukan pers ya, tapi buruh, sampai hari ini nggak jelas Marsina.
walaupun kasusnya udah jelas, tapi zaman dulu orang hilang. Kemudian sahabat kita, istrinya aku kenal ini apa di Malang ini, Komnas HAM ini siapa? Aduh, kok jadi lupa wajahnya teringat. Ini meninggal diracun di pesawat. Nah, ini kan semua terjadi. Ancaman nyawa, ancaman jabatan, pekerjaan itu terjadi. Jadi aku mengalaminya berkali-kali. Terutama juga dari survei yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dari kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi seperti yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Sehubungan dengan itu, Bapak saudaranya udah berapa kali ya menegaskan nggak ada tuh kampus Bapak untuk 3 periode. Kan sudah saya jawab beberapa kali, berapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa. Yang paling penting jangan anarkis gitu aja. Yang paling penting itu aja. Betapa malunya Karni Ilyas ya, ketika seperti itu Pak Jokowi langsung gercep membalas dan jawabannya pun ya sangat menohok sekali. Ya bagaimana tidak? Lawang orang hari-hari mendungu-dungukan presiden, orang hari-hari ini nggak mengkritik sih, itu sebuah ujaran kebencian, sebuah caci maki, dan itu bukan kritikan, yang diserang sudah personal, dungu, PKI, plonga-plongo, apalagi antek Cina, apalagi banyak sekali yang disematkan oleh Pak Jokowi. Mulyono, Pinocchio, apalagi. Dan sekarang terjadi kepada Gibran. Fufu Fafa juga plonga-plongo, nggak punya ijazah. Apa itu? Apakah itu sebuah kritik? Itu sebuah ujaran kebencian, itu sebuah hinaan. Yang terjadi apa? Mereka nggak diapa-apain. Sekarang kebebasan bicara apa yang dibungkam seperti itu loh ya. Salam waras dari kami, warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.